menyampaikan apa sih mungkin? Oke, selamat malam semuanya teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Kami dari Stand Subagja & Partner hari ini resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Reynaldo Martindio alias yang bisa kita sering kenal rapper Sexy God terkait isu yang beredar saat ini di media sosial terkait adanya dugaan perselingkuhan istrinya, kita manggilnya Pak Martin. Istrinya Pak Martin diduga berselingkuh dengan inisial A, yang mana A ini adalah salah satu vokalis, mantan vokalis ternama di Indonesia ya. Saat ini dia jadi penyanyi solo dan sering aktif sebagai YouTuber. Jadi kami hari ini ingin memberikan sedikit keterangan terkait yang telah beredar tersebut. Yang mana beberapa hari ini klien kami di Instagram resminya Sexy God membeberkan adanya dugaan perselingkuhan, yang mana pada saat itu klien kami memposting adanya tiket pesawat. Jadi antara istrinya beliau diduga bersama dengan si A tersebut jalan-jalan ke Thailand dengan dugaan tadinya. Jadi begini, istrinya beliau ini inisialnya J. Nah, pamit ke beliau katanya ke Thailand bareng temannya C. Ya, C namanya C. Perempuan. Setelah dicek dengan si C, beliau melihat storynya C ini bukan di Thailand, tapi di salah satu tempat di Jakarta, di Senopati. Nah, mungkin awalnya beliau berpikirnya positive thinking. Oh, mungkin dia untuk apa gitu niatnya. Nah, beliau sampai sedetilnya ngecek dan sampai waktu itu terkonfirmasi dengan pacarnya si C ini bahwa intinya meyakini kepada klien kami bahwa si C itu tidak di Thailand tetapi ada di Jakarta. Nah, ini tanda kutip, tanda tanya. Nah, dari situlah mulai berangkat beliau mencium aroma adanya dugaan perselingkuhan gitu. Nah, mungkin nanti rekan saya melanjutkan, tapi yang jelas dari setelah klien kami mengupload di media sosial pribadinya adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang kami duga ini adalah orang suruhan si A. Nanti mungkin rekan saya melanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kami ingin menunjukkan surat kuasanya hari ini. Tahan bang. Oke. Udah. Oke, lanjut bang. Rekan saya melanjutkan. Ya. Jadi izin menambahkan bahwa adanya intimidasi dari seseorang yang berinisial E yang mengaku-ngaku adalah kakaknya dari si A. Jadi si E ini intimidasinya apa? Lebih tepatnya dia mendatangi kantor, rumah nenek dan rumah adiknya klien kami. Dia sudah mengatakan beberapa hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dan belum terbukti kebenarannya. Seperti dibilang bahwa klien kami masih pakai narkoba, bisa kita gebek. Terus dia rekam kantornya klien kami, yang mana kantor itu kan juga adalah kediaman salah satu artis ternama juga ya, rapper ternama juga ya. Jadi terus sampai dia bikin story, bahkan dia nggak tahu, dia katanya nelfon pakai salam komando lah, bang, komandan, ya gitu-gitulah. Intinya dia berusaha untuk mengintimidasi klien kami secara psikologi, dan ini sangat tidak kami benarkan, karena kalau dia memang mau mengklarifikasi masalah si A dan J tadi itu, dan dia merasa ada masalah di situ, ini kan negara hukum, ya bawalah ke jalur hukum, jangan kayak binatang yang nggak tahu hukum gitu. Anda bilang bahwa pengacara Anda sudah siap untuk mensomasi klien kami, mana sampai detik ini nggak ada. Yang Anda lakukan itu premanisme gitu. Jadi saya berharap kepada saudara E, Anda sudah melakukan beberapa hal yang menurut kami ada dugaan tindak pidananya, dan kami nggak akan segan-segan untuk melakukan proses hukum selanjutnya. Jadi itu untuk saudara E,
tolong per hari ini jangan pernah ganggu klien kami lagi. Anda bukan yang bermasalah langsung kepada klien kami. Yang bermasalah langsung adalah A dan J. Ya, saya tahu mungkin Anda sebagai keluarga merasa adiknya diganggu, terganggu. Tapi secara hubungan hukum Anda tidak ada urusan di sini. Udah, mungkin ada Oke, Kak Martin, mungkin sejak kapan Dugaannya sih itu dugaan seperti apa awalnya sih gitu? awalnya gitu? Saya nggak pernah menuduh istri saya ataupun dia berjalan dengan siapapun. Tapi yang saya temukan, yang saya posting, saya tidak pernah menuduh mereka melakukan apapun. Kalian semua yang menilai mereka melakukan apa. Saya hanya bertanya di sosial media saya, kolaborasi kalian sudah sampai mana? Tapi tidak pernah ada jawaban secara langsung dari yang terkait kepada saya. Bahkan kerjasamanya pun ataupun kepergian mereka tidak ada izin resmi dari saya, Sexy Gold Ronaldo Martin, sebagai suami Juliet Angela Ernestin. Kecurigaan di awal mungkin setelah berumah tangga itu dari kapan sih Bang, dan pada akhirnya dia bisa pergi ke sana selama ke luar negeri? Saya selalu positive thinking sama istri saya. Saya nggak peduli dia melakukan apa di luar. Saya spill chat saya, apapun yang kamu lakukan di sana, semoga kamu bersenang-senang. I love you. Saya nggak pernah bercuriga apapun. Sampai saya tahu yang tadi sudah disampaikan ternyata tidak valid antara pengakuan istri saya dan apa yang saya dapatkan. Jadi saya tidak pernah menuduh siapapun, tapi biar kalian yang tahu kebenarannya sendiri dan membuka kebenarannya sendiri. Karena saya bukan orang gila yang mencari ketenaran lewat cara ini. Jadi itu semua ada buktinya. So, Tapi sebelum Abang spill di media sosial pribadi Abang gitu, mungkin sudahkah di rumah tangga kalian memang baik-baik aja di awal atau seperti apa? Oke. Ini berat buat saya sebetulnya. Ini berat sekali ya. Saya masih memikirkan anak saya, tapi ini udah terlalu jauh menurut saya. Saya sudah memaafkan dia beberapa kali dalam cheating, kecurangan, hingga akhirnya saya menemui kasus baru ini dan saya enough dan saya sudah cukup untuk menutupi ini semua. Cheatingnya itu dengan satu orang apa menemukan beberapa? Saya nggak tahu pasti, tapi bukti yang saya punya ada 1-2 orang. Boleh tahu nggak bukti-bukti kuatnya itu berupa apa aja yang menguatkan statement kalau ini ada dugaan perselingkuhan? Soal yang mana? Bukti-bukti kuat apa yang sudah ditemukan sama Mas Martin gitu terhadap istri yang menguatkan ini ada dugaan perselingkuhan? Yang sekarang apa yang kemarin-kemarin? Kemarin dan sekarang gitu. Iya, Kemarin berupa apa ada. aja tuh bukti-buktinya? Kemarin bukti chat, tukar-tukar foto yang sebelumnya ya. Kalau untuk yang sekarang mungkin Ya, ini mungkin hanya masih gimana ya? Kita juga biar mengatakan bahwa ini adalah suatu kebenaran, tapi dari rangkaian kebohongan yang dikatakan oleh saudari J,
bahwasanya dia mau pergi dengan saudari C, ternyata kami menemukan bukti bahwa dia pergi dengan saudara A, ya kan, dan banyak bukti-bukti lainnya mungkin kami tidak bisa mengatakannya di sini ya, biar nanti jadi bahan kami ke depannya. Ya inilah suatu rangkaian cerita kebohongan-kebohongan ini yang akhirnya mengarah dugaan adanya perselingkuhan antara istrinya klien kami dengan saudara A. Bang Martin mengenal sosok Ah. istrinya sendiri dengan si J ini, mereka berteman, mengetahui nggak gitu sampai mereka akhirnya ada bukti perselingkuhan gitu? Saya mengetahui, saya diamkan karena saya tahu Tuhan tidak pernah tidur. Jadi mungkin ini waktunya dan saya tidak harus melakukan apapun. Walaupun saya tidak punya foto atau apapun yang mereka bilang, saya tidak tahu kebenarannya. Saya yakin itu akan terungkap sendiri. Berapa lama sih Bang mengetahui mereka mungkin ada sesuatu gitu yang menurut Abang tuh di luar dari garis yang tidak seharusnya? Awalnya saya cuman tahu mereka, istri saya bergabung dengan mereka. Bahkan di awal saya tidak setuju karena tidak ada izin yang tadi saya bilang secara langsung, secara etis seorang musisi langsung lewat DM ataupun apapun, padahal dia tahu saya siapa atau saya terhubung dengan siapa, tapi tidak ada izin apapun ke saya hanya diam saja karena mereka mau melakukan hal positif. Go ahead, man. Tapi saya memang sudah melarang untuk istri saya tidak melakukan hal tersebut. Sabar saja, karena kamu akan terkenal dengan cara yang benar, bukan dengan cara apapun itu. Berarti totalnya berapa bulan Bang mereka bersama gitu, maksudnya berhubungan yang dari segi kerjaan pada akhirnya ketahuan bahwa dia ada sesuatu? Istri saya sangat tertutup semenjak itu, jadi mungkin bisa ditanyakan langsung dengan yang bersangkutan ya, karena saya sangat open terhadap handphone saya. Silahkan cek, saya bilang ke istri saya seperti itu. Tapi untuk dia handphonenya adalah privacy. Jadi saya tidak mau rumah tangga saya hancur hanya karena handphone. It's a dumb thing. Jadi menurut saya masa itu pertanyaan tadi silahkan ditanyakan sama yang bersangkutan saja. Karena saya pun tidak tahu jam dan di mana mereka sering bertemu, entah mungkin di studio atau di tempat lain atau di mana. Oke, boleh dijelasin soal adanya bukti tiket pesawat ke Bangkok dan juga lingerie yang sudah dibuat di sosial media, bisa dijelasin itu maksudnya apa? Apakah itu memang ada sangkut pautnya sama dugaan perselingkuhan ini atau enggak? Sekali lagi, saya tidak pernah menganggap mereka berselingkuh. Sekali lagi ya. Tapi saya yang menyiapkan lingerie tersebut. Saya ingat bentuk lingerie-nya. Saya tahu istri saya beli di mana. Dan untuk apa dia berbohong dengan membawa lingerie yang dia bilang akan dikasih foto ke saya, dan ternyata pergi dengan orang yang berbeda. Saya hanya tahu sebatas itu soal lingerie. Maksudnya gimana Bang Mas? Jadi lingerie itu digunakan milik dia. Lingerie itu milik istri saya. Saya yang menyiapkan. Saya yang Menyiapkan untuk Membeli. menyiapkan. Dia mau membawa lingerie ke Bangkok. Oh, oke. Dia mau membawa lingerie ke Bangkok. Walaupun bagi saya ini suatu hal yang agak-agak aneh ya. Gitu. Karena dia bilang pergi dengan teman wanitanya, lalu dia minta saya pilih lingerie mana yang terbaik menurut saya.
saya kasih opsi, dia bawa maybe 2 or 3 lingerie. Lalu setelah saya minta gimana lingerie, dia bilang dia match dan tidak bisa mengirim itu ke saya. It's not logic. Apakah memang sudah dapat informasi mengenai itu tadi sebelum berarti sudah berizin dulu untuk ke Bangkok ya bersama teman wanitanya? Iya. Tapi itu mendapatkan bukti situ sudah ada nama inisial A dan juga istri Martin itu mendapatkan bukti etiket itu dapatnya dari mana gitu? Dijelaskan. Jadi saya jelasin sedikit. Jadi terkait etiket itu memang didapatkan dari memang kita dapatkan secara legal, bukan secara ilegal. Artinya didapat memang dari handphonenya klien kami. Jadi bukan mungkin ada yang menganggap ini ilegal akses, tidak ada. Jadi memang beliau mendapatkan itu dari ya handphonenya dia. Oke. Setelah mengetahui ada inisial A di situ dengan istri Anda, lalu apa yang Pak Martin lakukan untuk bisa mengkonfirmasi kalau ini tuh ada dugaan gitu? Maksudnya dari langkahnya sendiri itu Pak Martin sendiri setelah mengetahui itu seperti apa? Justru setelah klien kami mendapatkan adanya etiket ya yang ada namanya istrinya beliau dan saudara A, beliau langsung buat postingan. Postingannya itu kan bertanya, bukan menuduh. Di tag kan, beliau nge-tag si A kan. Dia nggak ada nuduh ini kok, cuma nanya. Tapi sampai hari ini dia nggak ada jawaban dan juga bahkan malah dia nanya ke orang lain si A ini, dan klien kami tahu nanya ke siapa. Jadi kalau memang dia nggak tahu, kenapa dia nanya ke orang? Kenapa nggak tanya ke langsung? Gitu kan? Ditambah lagi kecurigaan kami ini ya, yang kami meyakini bahwa ini benar adanya dugaan perselingkuhan. Ada kakaknya si A, yang tadi yang kita sebut inisialnya E, upaya mengintimidasi klien kami, disamperin ke kantornya, rumah adiknya disamperin, rumah neneknya klien kami disamperin, bahkan mengeluarkan kata-kata tuduhan-tuduhan sangat brutal. Menurut kami itu ya nggak benar gitu. Kalau memang tidak merasa, ya kenapa harus seperti itu gitu. Ini kan gaya-gaya premanisme gitu. Jadi maksud kami kalau memang si A gentle, ambil dong, klarifikasi dong. Kalau memang merasa, gitu kan? Kalau memang merasa atau memang nggak benar misalnya, jangan memasang orang lain ataupun kakaknya, ya, yang kami juga memasang kakaknya untuk mengintimidasi klien kami. Ada semua buktinya, rekamannya, fotonya, dia hadir 3 kali hadir, gitu. Oke, kalau boleh tahu ini si istri Anda nih, si J ini, apakah memang sudah ada konfirmasi kerjasama sama si A terkait dengan proyek apa yang akan dikerjakan bersama si A itu? Boleh dijelaskan? Saya nggak pernah tahu mereka ada kontrak atau apapun. Saya hanya tahu gue nggak bisa lagi tinggal di sini. Saya tinggal bersama saya. Gue nggak bahagia sama lo. Gue harus cabut dari sini. Tapi dia sempat saya ingat satu malam, kalau gue ada settingan sama si A, gimana menurut lo? Hey girl, lo harus tahu status lo. Kamu harus tahu status kamu. Kamu sudah punya anak, kamu sudah punya suami. Maupun settingannya seperti apa kalian buat, itu tidak pantas. Kalian mau seperti Anang, Daca, dan Syahrini. Man, ini beda banget. Ini status kamu nggak bisa mau naik dengan cepat dengan cara seperti itu. Saya sudah memperingatkan dia berkali-kali. Dan apapun yang dia lakukan, saya nggak tahu ya. Tapi saya sudah memperingatkan ke istri saya bahwa settingan apapun yang kamu lakukan dengan siapapun yang menurut kamu lagunya adalah lagu romantis dan video klipnya akan seperti apa, takut saya cemburu dan atau apapun itu, silakan kita tunggu aja hasil video klipnya. Oke bang, apakah juga ada masalah nafkah juga bang, makanya istri pengen bisa gitu, atau seperti apa gitu? Dari awal masalah nafkah kita fair ya. Dari awal kita sudah berbicara, kita Kristen, kita berjanji di depan altar
kita harus terima susah dan senang bersama-sama. Ketika saya ada, dia cover. Ketika dia nggak ada, saya cover. Saya nggak pernah mau hitung-hitungan masalah saya harus kasih dia berapa, karena itu menurut saya nggak etis buat suami istri. Tapi kalau dia mau hitung, silakan kasih tahu ke publik. Jadi biar publik yang nilai. Itu masalah nafkah. Dan untuk anak saya lebih sering dan lebih banyak diurus oleh keluarga saya. Oke, Bang Martin, sorry, semenjak kejadian Bang Martin spill di sosial media dan sampai saat ini dan mungkin dugaan perselingkuhan tersebut, istri tidak pulang lagi ke rumah dan mempertanyakan anak itu atau seperti apa, anak sekarang bagaimana? Dia tetap video call dan keluarga saya tidak menghalangi pastinya karena dia tetap ibunya. Sorry tadi apa pertanyaan? Selain itu Istri tidak pulang ke rumah lagi, atau jelas bagaimana? tidak pulang ke rumah, tapi dia bilang seperti ini. Nggak apa-apa. Dia bilang untuk saya tidak berkoar-koar di media sosial. Jadilah laki-laki karena lo tahu gue di mana. Kalau lo mau ini makin panjang, silahkan. Karena lo sudah mengancam karir gue dan karir banyak orang. Jadi ini terserah lo. Lo nggak akan pernah bisa bayar ini. Saya jawab, ada apa dengan kamu? Kamu masih istri saya. Kenapa seperti chat kamu ini nadanya ancaman untuk saya? Saya percaya sama kamu. Kamu mau melakukan apapun, berjalan-jalan walaupun ada yang menunggu kamu di rumah, silakan saja. Saya percaya sama kamu. Setelah itu dia tidak balas lagi. Berarti ini secara nggak langsung istri Mas Martin ini sudah closure untuk akhirnya pergi dari rumah dan meninggalkan Mas Martin dan anak dan keluarga gitu ya, bisa dibilang. Ya. Ya, ya, ya. Terus langkah berikutnya setelah kita mengetahui istrinya Mas Martin ini sudah closure dan segala macam, udah menegaskan bahwa dia tidak mau lagi dengan Mas Martin, langkah berikutnya yang dilakukan Mas Martin itu seperti apa ke depannya? Yang saya kaget adalah mengapa kejadian ini berbarengan dengan dia mau memberikan gugatan cerai ke saya. Apakah sudah dilayangkan belum Mas gugatannya? Hanya berupa info foto ke ibu saya dan saya konsul, ternyata itu ada berita acara. Sekali lagi saya tidak tahu itu berita acara apa dan apa isi dari, karena hanya lewat foto. Jadi yang pasti hanya lewat chat. Dia bilang to the point ya, dia ingin berpisah, itu seperti itu. Tapi Bang Martin sudahkah berkomunikasi dengan keluarga dari istri Sendiri. sesama keluarga untuk saling Mediasi gitu. mediasi dengan keluarganya? Tidak ada keluarganya dia yang menghubungi saya. Atau Bang Martin datang ke tempat keluarga istri sendiri untuk mempertanyakan ini? Mungkin dia pulang Karena di rumah? menurut saya, kenapa harus saya yang mempertanyakan? Karena yang harus menjelaskan dia seharusnya. Oh ya, sedikit menambahkan terkait saudara E yang mendatangi ketiga tempat yang berhubungan dengan klien kami, saya rasa kurang elok. Apalagi sampai mengatakan beberapa hal yang belum dapat dibuktikan kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Oleh karenanya, kami sebagai kuasa hukum Pak Martin akan segera mengambil langkah hukum yang tegas dan terukur. Jadi karena ada beberapa intimidasi dan perkataan-perkataan yang menurut kami tidak pantas terhadap klien kami dan tuduhan sangat serius, kami juga sudah mempersiapkan langkah hukum khusus untuk si E. Jadi tunggu aja tanggal mainnya, jangan situ intimidasi klien kami, jadi intinya jangan menganggap orang remeh, jangan menyepelekan orang lah.
gitu loh. Jadi si E ini kan seolah-olah mau beli bahkan rumah di Pondok Indah itu ya, karena beliau ini nggak mau menemui dia, mau sampai dia mau dia beli, kaya banget berarti kan. Nah, gitu loh. Jadi jangan begitulah, ini kan bukan zaman orde baru, ini udah zaman canggih. Kalau memang mau cara gaya preman, nah teman saya udah siap nih, mau siap diring tinju katanya. Kalau memang mau intimidasi gaya preman, beliau udah siap. Kalau emang jagoan cari lawan sepadan. Kalau misalnya kebetulan kecil, badangannya gede, lawan saya kalau tanya. Ya tunggu giring secara profesional kita. Jangan intimidasi nggak jelas kayak preman, kayak zaman orde baru lagi. Ya, saudara tunggu langkah hukum yang akan kami berikan pada Anda. Oke, boleh tahu nggak tadi si A ini mengajak istri Mas Martin itu untuk project itu sudah ada ini nggak sih, kayak misalkan dari Kontrak. misalkan dari ada omongan atau bicara dari pihak A sendiri kalau misalkan ada mau bekerja sama Project dengan gitu. si Mas Martin ini? Ada komunikasi Jelas nggak? Tidak ada, tidak pernah ada. Padahal secara personal mungkin si A mungkin tahu gitu kan bahwa beliau ini suaminya si J, dan bahkan kan beliau juga tahu si Pak Martin ini di mana gitu kan, tempatnya labelnya mana. Jadi memang menurut kami ini adalah suatu kejanggalan gitu loh. Untuk apa gitu. Ya dari runtutannya ya menurut kami ini sangat janggal. Pertama, mengakunya ke luar negeri bareng temannya C, ternyata C itu tidak ikut. Kedua, setiap beliau minta, biasa suami istri wajar, minta video dong, video call dong, coba lihat dong si C mana. Sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada C-nya nggak ada di sana. Artinya dengan siapa dia ke sana? Setelah itu ditemukanlah etiket pesawatnya, mungkin tangan Tuhan menunjukkan etiketnya berdua, ya kan? Anggaplah mereka bisa aja ngeles, wah ini kan kami giat ini giat itu, emang harus berdua banget. Nah begitu. Jadi inilah yang keresahan klien kami, karena sampai hari ini, sampai detik ini ya status si J ini ya istrinya yang sah, baik secara agama baik maupun secara hukum gitu. Jadi ini kan ibaratnya istri orang gitu. Coba kalau si A istrinya digituin orang, terima nggak? Ya kalau saya sih mungkin saya bunuh gitu loh, kalau saya ya. Bang, Amin. mungkin untuk DM tadi selain yang kontrak itu, apakah ada chat-chat mesra atau gimana sih di DM tersebut yang abang baca? DM Dari istri Dari abang ke istri A. sama A. saya nggak pernah tahu. Tadi saya bilang saya nggak pernah tahu DM mereka. Jadi kalau kalian mau nantang, coba tantang dia untuk spill semua DM-nya dia. Ya terserah, bisa dihapus atau Bisa ditarik. spill apapun. Itu saya nggak tahu, karena saya ulang sekali lagi, selama dia mulai bergabung, bagi dia handphonenya adalah privacy. Jadi Tutup. mulai bergabung itu kapan? Ada per bulan? Lebih, mungkin 2-3 bulan sebelum mereka ke Bangkok. Bang Martin man to man gitu untuk ngomongin ini sama si A sendiri sudah nggak sih, atau berkomunikasi atau seperti apa? Secara kalian sama-sama musisi ya? Saya sudah coba untuk nge-tag ya di instastory saya, masih ada juga itu di jaket. Saya tanya, saya hanya menanyakan lagunya sudah sampai mana, update lagunya sudah sampai mana gitu. Bahkan saya mengajak dia untuk meremix salah satu lagu saya ya, tapi sampai detik ini tidak ada balasan apapun dari dia, dan saya juga tidak mengikuti dia dan saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi saya sudah mencoba reach dia lewat hal seperti itu. Kalau Anda gentleman dari awal, Anda harusnya izin atau at least balas DM saya mengenai lagu, bukan mengenai Jadi tidak ada respon sama sekali ya? sama sekali. Ada tambahan teman-teman? Ada yang tambahin? Yang lagi teman-teman? Oke,
Bang Martin kan istri pun sudah ngasih tahu untuk surat gugatan ingin menceraikan seperti itu. Langkah dari Bang Martin sendiri tetap ingin mempertahankan atau Rumah tangga atau ingin tetap atau seperti bercerai apa gitu? nantinya? Jujur dalam Kristen saya diajarkan dari kecil untuk memilih pemenang di akhir, tidak ada perceraian. Saya memaafkan mereka jika memang benar mereka melakukan itu, bahkan saya sudah memaafkan istri saya ikhlas. Tapi untuk kembali, saya mempunyai kehormatan dan langkah ke depannya saya belum bisa bilang ke kalian. Oke, ini selain melayangkan laporan juga terkait adanya intimidasi dan segala macam. Kalau ke pihak si A-nya sendiri dari Mas Martin, apakah nanti akan ada lanjutannya seperti kayak somasi dulu atau langsung melaporkan? Tadi kan udah disampaikan. Ya kalau untuk si E ini kan memang kita akan melakukan upaya hukum. Upayanya nanti kami akan mungkin nanti kami akan infokan lebih lanjut kalau untuk si E. Kalau untuk si A, jujur kami sampai dengan hari menunggu dia juga. Kita masih menunggu. Karena klien kami kan dari awal udah nge-tag dia di Instagram. Ya kalau dibilang dia nggak tahu apa-apa ya kenapa dia nanya ke orang lain gitu loh. Kenapa nggak nanya ke langsung aja gitu loh. Kalau untuk upayanya ya kita sudah menyiapkan sesuatu upaya, sesuatu yang luar biasa. Nanti kita infokan lah. Tapi ada. Ya dia memang penyanyi, tapi merasa kurang mungkin ya. Punya namanya naik, ya itu wajar lah sebagai kita sebagai entertain gitu ya. Yang saya tahu hanya sebagai penyanyi aja dan ingin sampai membuat video klip untuk dia atau siapapun yang ada di dalam video klip itu. Saya sama sekali tidak tahu apapun karena tidak ada, balik lagi, tidak ada kabar atau informasi apapun ke saya soal masalah itu. Oke, jadi istrinya itu sudah mulai menjadi seorang penyanyi sejak tahun berapa? Dia sempat ikut idol. Tahun berapa itu? Idol angkatan Mario Jola kalau nggak salah ya. Itu terus next girl band, boy band mungkin ya waktu itu kalau nggak salah. Terus memang dia penyanyi keroncong. Udah sih itu aja sih. Sudah pernah mengeluarkan album atau single itu sebelumnya? By the group iya sudah, tapi untuk setahu saya untuk album pribadi belum. Udah? Nih boleh tambah dikit ya? Oh iya. Nih kita coba pakai ilmu cocoklogi ya. Kalau cocoklogi itu bahasa hukumnya ada petunjuk. Bahwasanya ini di akun sosial medianya si E itu dari mulai tanggal 30 Mei dia sudah mulai mengupload istrinya beliau dengan nyanyi-nyanyi lagu-lagu keroncong. Nah, jadi saya nggak tahu nih apa hubungannya kok tiba-tiba si E ini langsung mulai aktif dari tanggal 30 Mei sampai 3 hari kemarin, 3 hari yang lalu. Jadi dia upload ada beberapa video tentang istrinya beliau di akun sosial medianya. Nah, apakah ini memang sudah lama ada dan baru tercium dugaan ini atau apa ya namanya cocoklogi ya, silakan netizen menentukan lah, menyimpulkan. Iya, bahkan ada rekaman kita, rekaman pada saat si E ini, si Keong ini ya, Keong pas dia mendatangi kediaman adik nenek ya, atau yang di rumah. Jadi intinya ada rekaman ya, dia datang ke situ tuh untuk intimidasi klien kami dan dia menyampaikan begini, kalau si A kan sibuk, nggak bisa ngurus-ngurus begini, jadi saya yang turun tangan. Nah begitu. Jadi secara tidak langsung dia ini mewakili si A gitu loh. Jadi ini kami bingung gitu loh.
dugaan perselingkuhannya menurut kami mengarah ke A, tapi si E-nya juga berperan. Perannya selalu bersama lagi. Jadi kami ini tanda tanya lah, bingung apakah dua-duanya sama aja atau bagaimana, kita nggak ngerti. Mungkin teman-teman bisa tanya ke si Keong gitu ya. Berarti sebelumnya istri Mas Martin ini sudah dijanjikan akan dibuatkan album atau single itu sama si A atau gimana? Sudah seingat saya ya, seingat saya sudah banyak lah istri saya bilang proyek kedepannya, dia bilang seperti itu. Cuman yang saya aneh adalah setahu saya dalam masuk suatu label atau manajemen apapun tidak ada, ya saya nggak tahu ini memang, ya saya menganggap mereka orang baik aja ya. Istri saya dibelanjakan baju Zara, lalu dikasih driver pribadi, lalu semua facility diberikan. Menurut saya dalam masuk suatu talent, apalagi new talent, itu nggak segampang gitu. Oh, berarti dispesialkan banget ya, Bang? Ya itu menurut pengakuan istri saya, dan kita bisa buka aja CCTV kantor saya, dia dijemput dengan mobil mewah dan segala macam, dan ada puluhan orang di dalam situ yang tahu dia akan pergi gitu, dan pergi dengan itu tadi fasilitas yang dijanjikannya. Iya, saya sebagai pernah menjadi talent suatu manajemen label, saya ya mungkin ini hal baru ya bagi saya, cuma menurut saya suatu hal yang sangat top ketika anak baru langsung dikasih fasilitas mewah seperti itu. Bang Martin, ketika mengawali dia join di grup di labelnya beliau, apa kalian tidak pernah sama-sama untuk saling mengenal, berkenalan, dan menanyakan masalah pekerjaan dengan istri gitu? Pernah nggak sih kalian ketemu gitu untuk ngomongin masalah ini? Secara kan beliau masih istri kan, dan mungkin ketika itu baik-baik aja hubungannya. Ya. Saya sempat bilang, dari awal memang saya nggak setuju ya, tapi saya coba positive thinking. Saya bilang ini mereka mau ketemu lo nih, seperti gitu. Ya, boleh-boleh aja, cuman waktunya belum tepat untuk ketemu gue gitu. Saya bahkan menitip salam untuk si A, lalu sebelum mereka mungkin menurut mereka itu sah, mereka bekerja sama, mereka mengupdate foto bersama dengan si E menggandeng istri saya begini, merangkul, lalu istri saya meminta caption kepada saya, caption apa yang bagus untuk foto ini. Ya, welcome manajer baru, saya bilang begitu. Saya positif aja. Berarti sebelum mungkin join di grup itu tidak sharing ke Bang Martin gitu. Secara Bang Martin kan juga musisi gitu, punya label yang beda juga gitu. Maksudnya meminta, iya. Jadi meminta restu gitu lah. Jadi sebetulnya tim kami sudah sering, termasuk saya sebagai suami, sudah sering memberitahu dia untuk bersabar akan suatu pembuatan karya, karena itu butuh proses, karena itu tidak gampang untuk mempunyai viewers jutaan dan segala macam, itu bukan hal yang mudah. Kita butuh proses. Ketika dia dapat opportunity itu, menurut saya yang tadi saya bilang, gue akan melakukan hal apa saja. Ya saya nggak tahu, ini mungkin dia bisa mengelak karena ini cuma obrolan suami istri gitu. Gue akan melakukan apa saja demi nama gue naik. Jadi bisa dibilang sejak dari idol itu mau ada karya lagi apa? Sudah ada karya, tapi saya balik lagi by grup dia. Secara pribadi enggak. Oke, ada lagi? Bang, mungkin sedikit Bang soal kan ada tanggapan nih dari netizen
kalau mungkin semua ini mungkin karena abang sendiri kan dulu pernah katanya nih menyanyiakan istri dan juga anak itu. Mungkin seperti apa sih bang? Klarifikasi dari abang sendiri. Ini jawaban yang sangat mudah ya. Jangan mencoba cari panggung di dalam kesedihan seseorang. Masalah Anda sudah selesai dengan saya di masa lalu, dan itu pilihan Anda. Jadi jangan memanfaatkan panggung ini untuk nameless Anda menjadi sesuatu. Kayaknya untuk menyikapi katanya sempat nih gitu kan dulu menyanyiakan terus sekarang terjadi lagi, bisa orang-orang banyak nyebut karma datang ke abang gitu. Saya nggak menganggap ini karma, karena saya tidak menyanyiakan mereka. Dia yang memilih untuk tidak bersama saya, justru saya dituduh selingkuh lah, apa segala macam lah. Ya silakan buktikan aja kalau memang saya selingkuh dari dulu, dicoba aja. Track record saya selingkuh ada gak? Gitu. Silakan aja, gitu. Terus saya nggak mau bertanggung jawab, ada gak? Silakan aja. Jadi menurut saya di case ini banyak yang ingin mengambil kesempatan untuk menjatuhkan saya juga pastinya. Tapi kenapa saya harus takut? Saya merasa di posisi yang benar, dan masalah itu sudah sangat jauh di belakang. So mending diem aja sih. Bang Martin, satu lagi sorry, pihak A ini kan juga sedang proses perceraian gitu. Ini semakin meyakini nggak sih dari lo pribadi dengan adanya perceraian mereka? Mungkin ada hubungannya dengan kalian gitu? Sekali lagi, saya nggak pernah urusan mereka ya. Sekali lagi ya, saya nggak pernah urusan orang gitu. Jadi saya yang sering diurusin justru. Saya yang sering diurusin sama orang-orang gitu, apalagi kalau ada kayak gini-gini. Saya sama sekali nggak mau nyambung-nyambungkan ini dengan berita yang beredar atau apapun. Just be gentleman aja, man. Gitu. Oke, Mas Martin. Udah. Bapak anakmu usianya berapa? Boleh yang ngitung dulu ya, jangan kan muncul enak. Pokoknya saya nikah 2 tahun lalu lah ya, berarti anak saya kurang lebih hampir 2 tahun ya, 1 tahun 8 mungkin 1 tahun 8 bulan. Dia lahir 30 Oktober ya. Pokoknya dia zodiaknya Scorpio, dia lahir 30 Oktober 2022. Berarti 2 tahun. hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. 1 tahun sekian bulan lah. Bisa dibilang masih bayi ya? No. Iya, maksudnya Balita. balita, iya balita. Batita. Balita, iya itu. Itu di ibunya sama sekali nggak ada rasa kangen atau apa, itu udah bisa. Jadi Mbak, sama anak saya. Iya. Ini saya selalu menganggap apapun yang dia lakukan, saya selalu menganggap dia adalah ibu terbaik buat anak saya pastinya. Ya, walaupun apapun pandangan orang di dunia nyata tentang dia, saya tidak peduli. Ya dia tetap ibu anak saya, jadi saya tetap hargai. Saya nggak bisa ngomong lebih jauh soal dia ini, dia itu, dan segala macam. Tapi sering nanyain namanya. Siapa? Anak saya. Carilah nyari namanya. Ya mungkin pernah ya, pastilah ya. Dia cari papa mamanya pastilah, karena saya kan yang sering bolak-balik ya, ke rumah ibu saya untuk lihat ya, karena kan dia sibuk ya,
sekali ya. Jadi, Sampai nggak pulang ya? Hah? Sampai nggak pulang. Sibuk ya? Oh, berarti diurusnya sama keluarga dari Bang Martin, mamanya sendiri atau babysitter ada tuh? Ada babysitter, ada awalnya orang tua saya yang urus. Ya awalnya kita berdua lah, pastinya karena alasan pastinya ekonomi dan segala macam. Jadi dibantu oleh orang tua saya seperti itu karena kondisinya jika di pihak dia agak tidak mungkin karena mungkin sibuk juga atau memang tidak ada space waktu dan segala macam kayak gitu. Tapi Bang Martin memberi kebebasan untuk bertemu walaupun di tempat Bang Martin untuk bertemu anak selalu. Sekarang ya silakan aja. Ya dia ketemu saya aja nggak berani. Oke, Mas Martin mau closure aja, mau konfirmasi apakah tadi sempat mengatakan kan tadi pas respon tadi kalau Mas Martin ini memang ada hubungan juga salah satu rapper terkenal di Indonesia ya. Boleh konfirmasi nggak itu rapper yang terkenal itu ya Mas? Saya no komen soal itu. Nih, kalau mau tahu betapa sayangnya dia sama istrinya ya. Udah jarang lo deket laki-laki pakai sepatu soal istrinya.